Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat? Alhamdulillah, subhanallah, luar biasa. Jangan lupa mandi, sarapan, dan membaca doa akan belajar. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar pelajaran kelima, Rasul Allah Idolaku. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, kalian memahami kisah keteladanan Nabi Daud alaihi salam. Yang kedua, kalian memahami kisah teladan Nabi Sulaiman alaihi salam. Kemudian kalian juga memahami kisah teladan Nabi Ilyas alaihi salam. Kemudian kalian memahami kisah teladan Nabi Ilyasa alaihi salam. Dan yang terakhir, kalian bisa memahami kisah teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak, masih ingat lagu 25 Nabi dan Rasul dengan irama lagu balonku? Kita nyanyikan bersama ya. 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Soleh, Ibrahim, dan Lut, Ismail, Ishak, dan Yakub, Yusuf, Ayub, dan Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Musa, akhirnya Muhammad. Subhanallah, pintar semuanya. Yang pertama anak-anak, kisah teladan Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam adalah nabi dari Bani Israel. Nabi Daud adalah bala tentara Raja Talut yang dapat membunuh Raja Jalut. Sejak zaman dahulu, Raja Talut dan Raja Jalut selalu bermusuhan. Setelah Raja Jalut wafat, Nabi Daud alaihi salam diangkat menjadi raja menggantikannya. Allah memberikan ilmu pengetahuan dan kerajaan kepada Nabi Daud serta mengangkatnya menjadi rasul dan memberi karunia agung sebuah kitab Zabur. Mukjizat Nabi Daud alaihissalam adalah setiap pagi dan senja gunung-gunung bertasbih mengikuti tasbih Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam juga dapat melunakkan besi seperti lilin sehingga dapat membuat baju besi dan peralatan perang yang kokoh. Nabi Daud adalah nabi yang amat taat. Beliau berpuasa separuh tahun, yaitu sehari puasa, sehari tidak berpuasa. Itu dilaksanakan selama bertahun-tahun sampai beliau wafat. Yang kedua anak-anak, kisah teladan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihi salam adalah putra Nabi Daud alaihi salam. Setelah Nabi Daud wafat, Nabi Sulaimanlah yang menggantikannya menjadi raja. Mukjizat Nabi Sulaiman adalah semua makhluk termasuk manusia, hewan, angin, dan jin tunduk pada perintah Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam juga mengikat setan-setan kafir untuk mencegah supaya mereka tidak menghasut manusia untuk berbuat jahat, supaya setan-setan kafir tidak berbuat jahat. Nabi Sulaiman alaihissalam terkenal sebagai raja yang kaya raya, tapi tetap bersikap rendah hati, patuh, dan tunduk kepada Allah. Yang ketiga adalah Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam adalah keturunan keempat Nabi Harun alaihissalam. Ia diutus kepada Bani Israel. Bani Israel membenci dan hendak membunuh Nabi Ilyas alaihi salam, sehingga Allah menurunkan musibah kekeringan dan tidak pernah hujan selama 3 tahun. Setelah musibah itu, mereka baru sadar dan percaya kepada Allah. Kemudian Allah mengganti musibah tersebut dengan kemakmuran. Setelah kembali makmur, ternyata kaum Bani Israel kembali durhaka kepada Allah, sehingga Allah menurunkan musibah yang kedua, yaitu berupa gempa bumi dahsyat, sehingga
mereka yang kafir mati bergelimpangan. Yang selamat hanyalah mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat anak-anak adalah Nabi Ilyasa alaihi salam. Nabi Ilyasa alaihi salam adalah keponakan Nabi Ilyas alaihi salam. Nabi Ilyas pernah bersembunyi untuk menghindari tentara Raja Balabak. Setelah Nabi Ilyas meninggal, maka Nabi Ilyasa alaihi salam yang menggantikannya mengurus kaumnya. Bani Israel, kaum Nabi Ilyas dan Ilyasa, tunduk dan taat kepada Allah. Tetapi setelah Nabi Ilyasa alaihi salam meninggal, mereka kembali durhaka kepada Allah dan diberilah kesengsaraan hidup oleh Allah. Yang terakhir adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi terakhir, karena itu disebut Khotamul Anbiya. Lahir pada tahun Gajah 571 Masehi. Beliau lahir dalam keadaan yatim sebab sejak dalam kandungan ayahnya yang bernama Abu Tholib telah meninggal. Di waktu kecil, kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diasuh pamannya bernama Abdul Muthalib. Disitulah dia diajari untuk menggembala kambing dan berdagang, sehingga sejak kecil sudah memiliki sifat rajin, ulet, dan tanggung jawab. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal sebagai orang yang jujur. Karena itu dia bergelar Al-Amin. Saat berusia 40 tahun, beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama di Gua Hiro, yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Alhamdulillah anak-anak, demikian untuk materi hari ini. Jadilah anak soleh yang selalu meneladani kisah Nabi dan Rasul. Tetap rajin mengaji, rajin sholat, dan rajin belajar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.